Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Widya. Saya mahasiswi Universitas Terbuka Pendidikan Anak Usia Dini semester 5 kelas A. Oke, di sini saya akan menstimulasikan pembelajaran metode pengembangan bahasa di anak usia dini. Di sini saya akan menceritakan tentang Nabi Nuh. Oke, teman-teman, sudah siap? Saya akan mulai ya. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Masya Allah, hari ini kita sudah masuk ke dalam kelas. Kita bahas peraturan terlebih dahulu ya. Oke, peraturan yang pertama di dalam kelas ada kontrol gerak, kontrol lisan, fokus, rapihkan, laporkan, tidak mengganggu teman, tidak merusak permainan. Masya Allah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, diangkat tangannya. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fa'man. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Oke, teman-teman sudah siap? Hari ini Miss Widya akan menceritakan kisah tentang Nabi Nuh dan kapal besarnya. Teman-teman ingat peraturannya, kontrol lisannya, tidak ngobrol ya. Oke, teman-teman bisa disimak yuk cerita tentang Nabi Nuhnya. Oke, kita mulai ya. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam yang ke-9. Nabi Nuh memiliki umur yang sangat panjang. Nabi Nuh diangkat menjadi rasul dan nabi pada umur 480 tahun. Sepanjang sisa hidupnya, Nabi Nuh selalu berdakwah tak pernah henti. Namun hanya beberapa saja yang mengikuti Nabi Nuh. Hanya orang-orang miskin yang mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh. Orang miskin yang menerima dakwahnya Nabi Nuh untuk menyembah Allah. Dan orang kaya yang sombong, tidak mau dan tidak percaya kepada dakwah Nabi Nuh. Mereka tetap menyembah patung-patung orang soleh. Patung-patung orang soleh itu siapa? Orang soleh yang sudah meninggal, yang mereka jadikan patung, yang mereka beri nama orang-orang soleh, lalu mereka menyembahnya. Sedangkan patung-patung tidak bisa menyelamatkan hidup mereka. Orang-orang kaya ini tidak percaya terhadap dakwahnya Nabi Nuh. Hingga suatu hari, mereka menantang Nabi Nuh untuk menurunkan azabnya. Mereka menantang untuk menurunkan azab yang sangat besar. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar di atas bukit yang tinggi dengan dibantu oleh para pengikutnya. Nah, ini adalah pengikut Nabi Nuh yang membantu Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Membuat kapal ini tidak sebentar. Nabi Nuh membuat kapal dengan waktu yang lama. Mereka pun diuji dengan ejekan orang-orang kafir yang menganggap pekerjaan Nabi Nuh
adalah pekerjaan orang gila. Untuk apa membuat kapal di Gunung Sahara? Kenapa tidak membuat kapal di sungai atau di laut? Termasuk istri dan anak Nabi Nuh. Mereka pun ikut tidak percaya dengan dakwah Nabi Nuh. Anaknya yang bernama Kan'an tidak percaya dan tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh untuk menyembah Allah. Alhamdulillah, kapal Nabi Nuh sudah selesai dibuat dengan waktu yang cukup lama, dan Allah memerintahkan Nabi Nuh beserta pengikutnya untuk memasuki ke dalam kapal. Nabi Nuh memasuki hewan-hewan terlebih dahulu ke dalam kapal secara bersamaan. Hewan-hewan masuk ke dalam kapal yang sangat besar. Hewan betina, hewan jantan, semuanya masuk ke dalam kapal. Begitupun dengan pengikut Nabi Nuh. Mereka sudah masuk ke dalam kapal. Allah sudah memerintahkan kepada bumi untuk mengeluarkan air dari dalam perutnya. Dan langit pun mulai hujan. Mulai hujan deras dan banjir datang. Nah, kapalnya mulai berlayar di atas banjir. Nah, namun orang-orang kafir beserta anaknya Nabi Nuh ikut tenggelam. Hingga Nabi Nuh melihat anaknya hendak tenggelam dan memanggil anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Ayo, Nabi Nuh memerintahkan kepada Kan'an untuk menaiki kapalnya mengikuti Nabi Nuh. Hingga akhirnya Kan'an, karena tidak percaya kepada dakwah Nabi Nuh hingga diturunkan azab oleh Allah, Kan'an tidak mau menaiki kapal Nabi Nuh. Kan'an berpikir Kan'an akan selamat menaiki tempat yang belum terkena banjir. Kan'an berbicara akan menaiki gunung agar tidak terkena banjir dan selamat. Namun karena hujan terus deras sampai akhirnya tempat Kan'an banjir. Hujan ini sudah sangat tinggi, pergunungan, rumah sudah lagi tak terlihat. Dan Nabi Nuh beserta pengikutnya selamat dari azab Allah. Nah, hingga mereka berlayar di atas air. Tidak lama kemudian air itu surut dan Nabi Nuh beserta pengikutnya mulai membuat pemukiman dan rumah baru karena Nabi Nuh ditolong oleh Allah, karena Nabi Nuh menyembah Allah dan tidak menyembah patung. Oke, baik, seperti itu cerita tentang kisah Nabi Nuh dan kapal besarnya. Baik, teman-teman, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita mau pulang. Yuk, sebelum pulang kita membaca doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kita murojaah doa terlebih dahulu. Doa kedua orang tua. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shoghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Murojaah hadisnya. Hadis larangan marah, la taqdob walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian tugas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.